Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6, kami sini akan mempresentasikan hasil analisis akar masalah pabrik dimsum Indonesia yang berada di Depok dengan diagram Ishikawa. Terus izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami. Pertama ada Andika Jono Pratama, yaitu saya sendiri. Ada Muhammad Ernest Setiawan, ada Gideon Hasugian, dan terakhir Isti Khairul Anam. Ada latar belakang. Dimsum merupakan makanan yang banyak diminati masyarakat Indonesia karena rasanya yang lezat dan juga praktis. Permintaan dimsum yang terus meningkat membuka peluang usaha di bidang industri makanan. Oleh karena itu, pendirian pabrik dimsum diperlukan untuk memproduksi dimsum secara massal dengan berkualitas, kebersihan, dan keamanan pangan yang terjaga, sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi dan membuka lapangan kerja. Selanjutnya itu ada tujuan. Pertama, mengetahui proses produksi dimsum di pabrik agar menghasilkan produk berkualitas dan higienis. Kedua, menjaga mutu dan keamanan pangan dalam setiap tahap produksi dimsum. Terus ketiga, memenuhi kebutuhan pasar serta meningkatkan nilai ekonomi melalui produksi dimsum. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana masalah utama di pabrik dimsum Indonesia. Jadi, masalah utama di pabrik dimsum Indonesia khususnya yang kami analisis yaitu di Depok adalah belum konsistennya sistem kerja dan juga keselamatan, sehingga proses produksi itu masih bergantung pada kebiasaan pekerja. Hal ini menyebabkan kualitas produk kadang nggak seragam dan juga efisiensi produk tuh menurun. Akibatnya hasil produksi dan penjualan bisa terpengaruh, terutama saat permintaan meningkat. Baik, di sini saya akan menjelaskan diagram Ishikawa atau fishbone. Kita mulai dari yang pertama main dulu kali ya. Jadi ada 2 poin yang saya bahas di sini. Yang pertama itu tidak semua staf tersertifikasi K3. Jadi nggak semua karyawan tuh masuk ke pabrik atau kerja di pabrik mempunyai sertifikasi K3. Jadi karyawan tuh cenderung lebih dilatih sendiri oleh pabriknya mengenai untuk K3-nya tersendiri. Kemudian kesehatan pekerja ini kurang diperhatikan lah. Jadi misalkan ada proses produksi, misalkan pekerjanya kurang fit, itu bisa saja menular melalui produk. Kemudian kita bahas ke bagian metode atau cara kerja. Ada satu poin yaitu tidak menggunakan takaran pasti isian adonan. Jadi karyawan tuh mengisi adonan tuh hanya menggunakan filling, nggak ada takaran pastinya. Misalkan harusnya 300, tapi karena nggak ada takaran jadi pakai kira-kira aja. Kemudian kita bahas ke mesin. Ada 2 poin. Yang pertama, beberapa wadah kurang steril. Contohnya itu seperti terpapar debu. Kemudian yang kedua, akurasi takaran pada mesin pencetak itu masih kurang karena yang namanya mesin kan pasti bisa aja mengalami aus lah pada mesinnya. Jadi kadang tuh nggak selalu sama kalau misalkan mesinnya kurang dijaga. Kemudian kita lanjut ke material. Ada 2 poin juga. Yang pertama yaitu bahan baku dari distributor nggak semuanya lolos untuk standar pabrik. Jadi walaupun udah ada barang kiriman khusus dari distributor tertentu, tetap nggak semua barangnya lolos untuk diproduksi, diolah, dan dijual ke konsumen. Kemudian yang kedua yaitu harga bahan bakunya, terutama cabai nih yang kita tahu belakangan ini lagi naik mulu ya harga cabai. Ya segitu aja di material. Kemudian lanjut di environment. Apa sih environment itu? Environment adalah lingkungan, bagaimana lingkungan pabrik itu. Yang pertama itu ada ruang kerja terbatas. Nah, ruang kerjanya ini memang bisa dibilang nggak cukup besar. Jadi kalau misalkan di jam-jam padat atau lagi banyak request itu bisa padat banget tuh di ruangannya. Kemudian suhu di ruangan produksi juga kurang nyaman, panas. Itu kan bisa menyebabkan
kurangnya fokus ya di karyawan yang mengerjakan khususnya bagian produksi. Kemudian kita lanjut ke measurement. Kita ada 3 poin. Yang pertama, kebersihan hanya melalui cek visual, jadi nggak ada ukuran atau standar untuk cek kebersihan, jadi hanya dilihat secara visual aja. Kalau misalkan udah bersih dilihat, ya udah gitu aja. Kemudian yang kedua ada akurasi berat proporsi. Akurasi berat proporsinya ini masih belum masih belum sama lah, belum teratur, belum konsisten. Misalkan berat dimsum satu ya harusnya tuh 20 gram, tapi kadang masih ada aja yang kelebihan kayak 22 gram. Kan kalau misalkan diproduksi secara massal itu nanti bakal berefek kerugian juga kalau misalkan banyak kelebihannya yang seharusnya 20 jadi 22. Kalau misalkan di kelebihan 1000 aja udah 2 kg kan sayang. Kemudian yang ketiga, ketidakteraturan takaran bumbu. Nah ini konsistensi bumbunya juga masih kurang teratur karena belum ada takaran yang pasti ya dari pabriknya, jadi masih menggunakan feeling karyawannya aja. Nah, berikut beberapa dokumentasi dari kami, mungkin bisa dilihat. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil adalah pabrik dimsum Indonesia yang berada di Depok telah mampu menjalankan proses produksi dengan memenuhi kebutuhan pasar. Namun sistem kerja dan pengawasannya masih perlu ditingkatkan. Ketidakkonsistenan dalam cara kerja dapat mempengaruhi kualitas hasil produk serta kelancaran produksi, yang dimana pada akhirnya dampak pada penjualan. Dengan penerapan standar kerja yang lebih jelas dan pengawasan yang rutin, pabrik dapat meningkatkan kualitas produk, keselamatan kerja, serta menjaga kestabilan produksi dan penjualan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada kekurangan, dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.